Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia 15 April 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Bapa yang mulia, Bapa yang maha kasih. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Marilah berfirman kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, sehingga kami mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa dan harapan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Roma 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dalam karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku, hari ini tema yang membimbing kita ialah kuasa anugerah Allah. Kehidupan kita ini tidak terlepas dari kuasa anugerah itu sendiri. Bahkan ketika kita hidup sampai dengan hari ini semua hanya karena anugerah dari Allah saja. Di samping itu, kita terus melakukan dosa. Dosa yang tidak akan pernah terlepas dalam diri kita. Dosa ini dilakukan awalnya oleh Adam. Adam sebagai manusia pertama. Ketika Adam melakukan dosa,
Itu sama dengan Adam juga menjalarkan dosa itu sampai dengan hari ini. Artinya dosa dari dulu sampai sekarang dia terus ada. Bahkan kehidupan dosa itu terus melahirkan dosa. Dosa ketidaktaatan yang dilakukan oleh Adam itu membuat manusia berikutnya melakukan dosa. Dan dalam hal ini punya dampak yang sangat buruk. Ketika dosa itu dilakukan, tidak ada dampak baik. Namun firman Tuhan hari ini mau datang kepada kita, bahwa dalam keberdosaan kita karena ketidaktaatan yang kita lakukan, kita diajak untuk memiliki ketaatan kepada Yesus Kristus. Karena ketaatan kepada Yesus Kristus dapat membuat kita jauh dari dosa. Namun, kita akan tetap saja hidup di dalam dosa. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas, tidak akan terlepas dari dosa. Namun ketika kita masih hidup sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu ternyata membebaskan kita. Kasih karunia kita membuat kita terlepas dari hal-hal yang membelenggu kita. Ketika kita melakukan dosa, banyak sekali dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Bapak, Mama, Saudara-saudariku. Kita sombong, kita iri hati, kita malas, kita mudah marah dengan orang lain. Dalam kehidupan kita setiap hari, dalam rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, kita terus dihantui dengan yang namanya dosa. Dan dosa yang kita lakukan tentunya akan melahirkan dosa juga. Tapi pilihan kita ini juga, apakah kita terus hidup di dalam dosa itu, atau kita mau meminimalisir supaya kita tidak melakukan dosa yang sama setiap hari. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa kuasa anugerah Allah itu ada dalam hidup kita. Terus ada dalam hidup kita. Supaya kita sadar juga bahwa kita ini orang-orang yang layak dalam keberdosaan kita. Anugerah keselamatan itu terus ada dalam kita. Dan dalam hal ini Paulus mau kasih ajar kita bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada kita punya dosa. Jadi kita bisa lawan dosa itu kan? Kita bisa. Siapapun kita, orang tua, orang muda, anak-anak, kita bisa melawan itu. Karena kita sudah menerima kasih karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Tugas kita taat. Kalau ada hal-hal yang membuat kita berat, hal-hal yang membuat kita harus bergumul dengan Tuhan, mari tetap taat dengan Tuhan. Mari kita terus merenungkan bagian hidup kita. Kita mau bertobat atau tidak? Kita sudah diberikan anugerah kasih Allah yang besar. Mari kita kuatkan hati kita. Kita ajak diri kita, karena Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Walaupun ada kelemahan diri, tapi itu tidak membuat Allah menyerah atas kita, atas dosa-dosa kita. Maka dari itu, mari
kita terima kuasa anugerah itu secara baik dan membuat diri kita jadi berkat di mana saja kita berada. Kita tidak lagi melakukan dosa. Mari kita membuat segala sesuatu itu yang benar di hadapan Allah. Kita menerima kuasa anugerah Allah dengan baik. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dari hari ini sampai selama-lamanya di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Firman-Mu telah diperdengarkan dalam kami. Mari memberkati setiap kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kadang kami tidak mampu untuk melakukan maksud Tuhan. Tapi mari memberkati kami. Berikan kami kekuatan untuk melakukan ini semua. Karena kami tahu bahwa anugerah kasih Allah itu telah dinyatakan dalam kehidupan kami. Mari memberkati kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.